Shalom, selamat malam dan selamat beribadah untuk kita semua. Ibadah keluarga malam hari ini akan dilayani oleh Ibu Diaken Yulit Siombing Malau. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya, karena begitu besar kasih-Nya bagi kita sampai saat ini. Jemaat Tuhan, mari bangkit berdiri. Kita akan menghadap Tuhan dengan menyanyikan Gita Bakti nomor 10 bait pertama dan kedua. Sebelum kita mulai ibadah, kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersehati berdoa kepadamu ya Bapa. Kami akan memulai ibadah keluarga pada malam hari ini. Kiranya biarlah kuasa Roh Kudus menyertai kami dari awal hingga akhir ibadah ini. Dan biarlah kiranya ibadah ini boleh jadi hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita akan membaca Mazmur Pujian yang akan diambil dari Mazmur 52, ayat 10 dan 11 yang akan kita baca bergilir ganti sebagaimana biasa kita membaca Mazmur. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkaulah yang bertindak. Karena namamu baik, aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang Kau kasihi. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 49, bait pertama dan bait kedua. Firman Allah jayalah. Ibu Bapa yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pelayanan firman kita malam hari ini. Untuk itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Terpujilah Engkau, Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup. Karena malam ini Tuhan, Engkau perkenankan kami kembali masuk di dalam pemberitaan firman untuk mendengarkan firman kebenaran-Mu. Berkatilah kami, bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu,
dan urapi hamba-Mu yang akan menaburkan firman kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Ibu Bapak yang terkasih, mari kita siapkan bacaan Alkitab kita yang pada hari ini diambil dari Kitab Ulangan pasal 10, ayatnya yang ke-20 sampai yang ke-22. Jika kita sudah mendapatkan, mari kita berdiri semuanya. Kita akan baca. Ulangan pasal 10 ayat 20 sampai 22. Yang berbunyi demikian. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepadanya haruslah engkau beribadah dan berpaut, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Dialah pokok puji-pujianmu dan dialah Allahmu yang telah melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, yang telah kau lihat dengan matamu sendiri. Dengan 70 orang nenek moyangmu pergi ke Mesir, tetapi sekarang ini Tuhan Allahmu telah membuat engkau banyak seperti bintang-bintang di langit. Demikianlah pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus, haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, apa kabar? Silahkan duduk semuanya. Puji Tuhan, hari ini kita diperkenankan kembali oleh Tuhan bertemu dalam ibadah keluarga, dan sukacita bagi saya tersendiri. Tuhan perkenankan bagi saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Ibu Bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, bagaimana situasi keluarga Ibu Bapak saat ini? Kami berharap, saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Sekalipun situasi dan kondisi kita saat ini sedang berada dalam pandemi virus corona. Ibu Bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, malam ini kita akan bicara suatu sikap hidup kita terhadap Tuhan. Kita akan bicara tentang sikap hidup takut akan Tuhan. Apa arti hidup takut akan Tuhan, Bapak Ibu? Apakah takut akan Tuhan itu sama dengan takut kepada penjahat yang ingin mencelakai kita? Apakah kita takut kepada Tuhan karena kita takut pada penghukumannya? Atau apakah kita takut kepada Tuhan karena kita takut bahwa Tuhan tidak akan memberikan berkat-Nya kepada kita? Di dalam Alkitab, Ibu Bapak, seperti dalam bacaan firman Tuhan hari ini, takut akan Tuhan bukanlah perasaan takut secara negatif. Tapi lebih daripada itu, Bapak Ibu, takut akan Tuhan di sini lebih merupakan suatu sikap hati kita yang menghormati dan mengagumi akan kebesaran Tuhan. Hidup takut akan Tuhan berasal dari hati yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu. Ketika kita mengasihi Tuhan, Bapak Ibu, dengan sungguh-sungguh, tentunya hati kita akan selalu berusaha untuk taat dan memprioritaskan Tuhan di dalam segala hal. Inilah yang dinamakan hidup takut akan Tuhan yang dimaksudkan di dalam Alkitab. Ibu Bapak, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, takut akan Tuhan tidak membuat kita justru menghindar atau menjauhi Tuhan. Justru sebaliknya akan membuat kita suka berjalan beriringan bersama-sama dengan Tuhan
dan tentunya mengikuti kehendak Tuhan. Kehidupan Daud satu contoh yang sangat baik untuk menjelaskan hidup takut akan Tuhan. Dalam banyak hal, Daud selalu menanyakan kehendak dan kemauan Tuhan untuk dilakukan. Kita ingat bersama-sama bagaimana ketika Daud berhadapan dengan musuhnya, maupun ketika dia hendak menyerang orang Filistin, Daud menanyakan apa yang dikehendaki oleh Tuhan untuk dia lakukan. Kita bisa baca di Samuel, 1 Samuel 23. Di situ dijelaskan semuanya bagaimana Daud bertanya kepada Tuhan, apa Tuhan yang harus saya lakukan terhadap mereka. Ketika memiliki kesempatan untuk membunuh Saul juga, Daud tidak memakai kesempatan itu karena ia menghormati orang yang diurapi oleh Tuhan. Nah, ibu bapak, saudara-saudari sekalian, sikap Daud inilah yang menunjukkan bahwa ia menghormati Tuhan atau ia takut akan Tuhan. Bapak Ibu, seperti Daud yang menanyakan kehendak dan kemauan Tuhan untuk dilakukan, demikian juga kita harus demikian. Apa sih yang Tuhan mau kita lakukan? Apa yang Tuhan inginkan dari diri kita? Apa yang Tuhan mau kita lakukan bagi Tuhan? Dalam Ulangan 10 ayat 12 sampai 13 yang masih satu perikop dengan bacaan kita malam hari ini, dikatakan, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain daripada takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Salah satu pertanyaan yang sering ditujukan kepada kita adalah pertanyaan, apa yang Tuhan inginkan dariku? Tentunya kita semua pasti selalu ingin menyenangkan hati Tuhan, kan? Tidak ada satupun dari kita yang tidak berkeinginan untuk tidak menyenangkan hati Tuhan. Pasti semua kalau ditanya mau menyenangkan hati Tuhan, mau. Karena itu, karena Tuhan telah menyelamatkan kita dan terus mengasihi kita, sekalipun sebenarnya kita tidak layak, ibu bapak. Kita tidak pantas untuk menerimanya. Apapun yang kita lakukan, tidak dapat menandingi apa yang telah Tuhan berikan dan sediakan buat kita semua. Karena itu sepatutnya dan seharusnya lah kita mengasihi dan menyenangkan Tuhan kita, Allah kita. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Israel sedang memasuki masa yang penting dalam kehidupan mereka. Setelah sekian tahun lamanya, sejak generasi orang tua mereka, generasi tua-tua mereka keluar dari perbudakan Mesir, kini generasi yang baru sedang bersiap-siap memasuki tanah perjanjian. Mereka bersiap untuk memasuki perubahan dalam kehidupan mereka, yaitu dari masa padang gurun menjadi masa tanah perjanjian. Di antara mereka sebenarnya tidak ada yang benar-benar tahu apa yang akan terjadi di depan mereka. Apa yang akan mereka jalani ketika mereka masuk ke tanah perjanjian. Dan sebelum Musa mengakhiri kepemimpinannya, ia mengulangi kembali dalam kitab Ulangan ini apa yang telah Tuhan perbuat kepada mereka selama ini sebelum mereka masuk tanah perjanjian. Tanah yang penuh dengan susu dan madu, tanah Kanaan. Menghadapi masa yang baru ini, setiap orang akan bertanya-tanya, apa yang Tuhan inginkan dari saya? Bangsa Israel mempertanyakan, kira-kira apa yang Tuhan mau dengan membawa kita masuk ke negeri itu?
Setelah sekian banyak penderitaan dan pergumulan yang kita alami di padang gurun, apa sih sebenarnya tujuan Tuhan membawa kita keluar dari Mesir masuk ke tanah Kanaan? Ibu Bapak, hal pertama tadi sudah kita bacakan di ayat 12. Tuhan mau dari kita adalah yang pertama, takut akan Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. 2 Korintus 7 ayat 1. Ibu Bapak, jika kita mengatakan bahwa kita sayang sama Tuhan, kita mengasihi Tuhan kita, alangkah baiknya bagi kita turut juga menghormati dan takut akan Tuhan. Sederhananya begini aja. Kita bisa membuktikan sikap mental kita sebagai orang-orang yang mengasihi Dia dengan cara takut untuk berbuat dosa. Dosa ini luas, Ibu Bapak. Terkadang kita berpikir dosa itu adalah perbuatan-perbuatan yang besar seperti membunuh, mencuri. Tapi sebenarnya tidak hanya sampai di situ. Seringkali di luar kesadaran kita, kita sudah melakukan hal-hal kecil yang sebenarnya sudah merupakan satu dosa di mata Tuhan. Siapa di sini yang tiap hari tidak pernah berbohong? Itu sudah dosa, kan? Takut untuk berbuat dosa, itu yang Tuhan mau dari kita. Takut untuk mengecewakan Tuhan, itu yang kedua. Seringkali kita tanpa kita sadari juga, kita sudah mengecewakan Tuhan dengan cara-cara hidup kita. Kita lebih banyak lari ke tempat lain daripada ke Tuhan ketika kita terbentur pada suatu permasalahan. Ketika kita menghadapi suatu pergumulan, kita lebih banyak mencari jalan lain daripada kita datang kepada Tuhan. Mengecewakan hati Tuhan, Ibu Bapak. Takut untuk menyia-nyiakan kasih karunia yang sudah Yesus berikan. Banyak orang yang menganggap sepele apa yang sudah Tuhan berikan. Banyak orang yang mau melepaskan, menjual Tuhan Yesus hanya untuk hal-hal yang sepele. Tidak menghargai kasih karunia Tuhan yang sudah diberikan. Oleh karena banyak hal, entah itu materi, jabatan, kedudukan, atau apapun, bisa membuat seseorang menyia-nyiakan kasih karunia yang sudah Tuhan Yesus berikan. Ketakutan inilah yang harus kita renungkan kembali. Ketakutan yang dimaksud takut akan Tuhan, takut untuk berbuat dosa, takut untuk mengecewakan Dia, dan takut untuk menyia-nyiakan kasih karunia yang sudah Yesus berikan. Inilah ketakutan yang disebut ketakutan yang positif. Hargai kasih karunia yang Tuhan sudah berikan. Jangan kita sia-siakan, karena itu merupakan suatu penghormatan bagi Tuhan yang begitu mengasihi kita. Lantas pertanyaannya, kenapa kita harus takut sama Tuhan? Kalau sama orang kita takut, tapi berbeda takutnya kita kepada orang dengan takutnya kita kepada Tuhan. Tapi kalau dengan orang saja kita bisa takut, Ibu Bapak, Saudara-saudara, kenapa dengan Tuhan kita tidak takut? Kita harus takut pada Tuhan karena Dialah si pemilik kehidupan ini. Nafas kehidupan yang kita hirup setiap hari ini adalah anugerah, pemberian cuma-cuma dari Tuhan. Ibu Bapak, apa ciri-ciri orang yang takut akan Tuhan itu? Oh, banyak orang yang mengatakan, oh saya adalah orang yang takut sama Tuhan kok. Setiap minggu saya beribadah, saya rajin berdoa. Itu kan ciri khasnya orang yang takut sama Tuhan. Cukup sampai di situ, Ibu Bapak?
ciri-ciri orang yang takut akan Tuhan itu bisa kita sampaikan bahwa ada kesalehan di dalam hidup orang itu. Ada ketaatan di dalam kehidupan orang itu. Rajin, tapi belum tentu dia saleh. Kesalehan itulah yang perlu kita timbulkan, kita pancarkan sebagai orang yang takut akan Tuhan. Hidup jujur. Setiap hari pasti kita melakukan ketidakjujuran. Seperti tadi saya bilang, pasti kita setiap hari ada saja kebohongan yang kita lakukan. Tapi Tuhan mau kalau memang kita mengakui bahwa kita dan kita mau takut akan Tuhan, hiduplah jujur. Jauhi kejahatan. Sebagaimana Ayub dalam kehidupannya, sebagai orang yang saleh, orang yang jujur, dan orang yang menjauhi kejahatan. Boleh menjadi satu contoh bagi kita. Menjadi nilai-nilai yang takut akan Tuhan. Ibu Bapa yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kenapa kita orang Kristen sering kali jatuh ke dalam dosa? Karena kita tidak takut akan Tuhan. Kita tidak pernah berpikir ketika kita melakukan suatu tindakan itu adalah perbuatan yang tidak mencerminkan sikap hidup takut akan Tuhan. Dan kita tidak takut akan konsekuensi yang kita terima jika melawan Tuhan. Coba kalau setiap orang yang mau melakukan kejahatan berpikir, nanti saya mau melakukan ini, nanti saya kena juga. Pasti sedikit sekali orang yang jahat di dunia ini. Tapi kita lihat kehidupan kita, semakin hari, semakin banyak kejahatan yang timbul di dalam kehidupan ini. Tidak adanya takut akan Tuhanlah yang banyak membuat orang berbuat dosa dan kejahatan. Takut akan Tuhan berarti bukan Dia yang kita sembah adalah Tuhan yang menakut-nakuti kita. Seperti tadi yang saya katakan di awal renungan kita. Apakah kita takut akan Tuhan karena memang Tuhan itu jahat, menakut-nakuti kita? Bukan karena itu. Sama sekali tidak, Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian. Jika seseorang itu tidak takut akan Tuhan, maka ia juga tidak takut akan konsekuensi dari segala kesalahannya. Sebagai akibatnya ya, ia akan menjalankan hidupnya seperti nggak terjadi apa-apa. Ada banyak orang seperti itu, Ibu Bapak. Dia melakukan sesuatu yang keliru, dia melakukan sesuatu yang merugikan banyak orang, terlebih mengecewakan Tuhan, tapi dia bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dan dia merasa tidak ada satupun yang dapat menghukumnya. Ini sudah merupakan satu pemberontakan dan Tuhan tidak suka pada orang yang seperti itu. Karena dalam Mazmur 25 ayat 14, Tuhan mengatakan, firman Tuhan mengatakan, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Yang kedua, Ibu Bapak, apa yang Tuhan mau dari kita dengan sikap kita terhadap Tuhan? Hiduplah menurut jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Jalan yang mana? Ya, jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Iya, yang mana jalannya? Masih banyak orang Kristen, masih banyak orang percaya yang tidak tahu jalan Tuhan. Mereka bikin jalan sendiri. Bikin aturan sendiri. Tidak berpatokan pada jalan Tuhan. Tidak berpatokan pada firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini,
tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Roma 12 ayat 2. Seperti tadi yang nas pembimbing hari Minggu, nas pembimbing kita. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, manusia diberikan kehendak bebas selama dia hidup. Itu benar. Tuhan memberikan kebebasan kepada kita. Kita diberikan kebebasan dan tanggung jawab. Ingat itu ibu bapak, tanggung jawab atas segala keputusan yang diambil, termasuk cara hidup di muka bumi ini. Jadi pertanyaan lagi, apakah cara hidup yang kita pilih sudah sesuai dengan yang Tuhan tunjukkan atau tidak? Dalam perjanjian lama, Tuhan sangat sering mengajarkan anak-anaknya bagaimana mereka harus hidup berkenan di hadapan Tuhan. Yaitu hidup tidak mengikuti keinginan daging atau duniawi. Dan di dalam perjanjian baru pun cara hidup Tuhan Yesus menjadi contoh teladan bagi kita. Bagaimana seharusnya kita menjalani kehidupan kita. Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Sudah seharusnya lah kita hidup sebagaimana Yesus hidup, sehingga semakin lama kita menjadi semakin serupa dengan gambarnya. Berikutnya adalah mengasihi Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Seringkali lagu ini kita nyanyikan bahkan dengan penuh perasaan. Tapi nyatanya kita belum bisa mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam kitab Ulangan, Musa memperingatkan bangsa Israel. Bacaan kita malam hari ini, ayat 20. Mengatakan, engkau harus takut akan Tuhan. Kata harus di sini menggambarkan wajib, tidak boleh tidak. Tidak ada pilihan. Boleh enggak ya saya enggak takut sama Tuhan? Tidak bisa. Hukumnya adalah wajib, harus kita lakukan sikap hidup takut akan Tuhan. Ini adalah pidato daripada Musa ketika bangsa Israel sebentar lagi akan masuk ke tanah Kanaan. Setelah mereka berjalan sekian puluh tahun di padang gurun dengan pergumulan yang mereka hadapi, tentunya masih dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Musa menyampaikan hal ini. Ketika kamu masuk ke dalam, kamu harus hidup takut akan Tuhan. Karena kamu sudah melihat perbuatan Tuhan yang besar dan dahsyat. Kamu melihat dengan mata kepala kamu sendiri. Di hadapan matamu, Musa katakan itu kepada bangsa Israel. Bangsa Israel melihat sendiri perbuatan Tuhan dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu Musa sampaikan dalam pidatonya, karena Musa tidak diperkenankan oleh Allah ikut masuk di dalam tanah perjanjian itu. Inilah pesan Musa kepada bangsa Israel yang akan menikmati kehidupan baru di tanah perjanjian. Ketika kamu masuk, haruslah kamu mempunyai sikap hidup takut akan Tuhan. Karena berkat itu, tanah perjanjian itu diberikan kepada kamu bukan karena jasa-jasamu. Di pasal 9 dikatakan gitu. Bukan karena jasa-jasamu, tapi karena kasih karunia Tuhan, maka kamu boleh masuk ke dalam tanah perjanjian itu. Dalam kitab Ulangan, Musa memperingatkan bangsa Israel bahwa kasih setia, pemeliharaan dan penyertaan Tuhan kepada mereka tidak berkesudahan. Kita sekarang tahu bahwa kasih setia Tuhan dibuktikan melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Itulah sebabnya Tuhan menginginkan kita pun mengasihi Dia, karena Dia sudah lebih dulu mengasihi kita.
Sangat penting Ibu Bapak bagi kita untuk menjaga hubungan kasih atau relationship kita dengan Tuhan. Jangan pernah biarkan permasalahan hidup, pergumulan-pergumulan hidup, dan berbagai kesulitan hidup kita menjauhkan kita dari kasih yang mula-mula kepada Tuhan. Perlu kita ingat, Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian, apa yang telah Kristus perbuat bagi kita dari dahulu sampai hari ini. Dan percayalah bahwa Ia akan terus memberkati dan mengasihi kita. Keempat yang Tuhan mau bagi kita dalam sikap hidup kita takut akan Tuhan adalah beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati dan jiwa. Tuhan senang melihat umatnya datang kepadanya beribadah. Tapi seringkali ada banyak orang yang menjalankan kewajiban agama mereka, menjalankan ibadah mereka dengan motivasi sekedar mendapatkan untung atau menjauhkan diri dari malapetaka, atau hanya sebagai formalitas dan hanya ingin dilihat oleh orang lain bahwa dia adalah orang yang rajin beribadah. Banyak orang menjalankan ibadah mereka sepertinya Tuhan itu, tetapi sebenarnya berpusat pada dirinya sendiri. Ibu Bapak, saudara-saudara yang terkasih, saya sering mendapatkan ada banyak orang percaya, ada banyak umat Tuhan ketika mereka beribadah. Bahkan pernah saya tanya seseorang yang sedang beribadah, dia tidak membawa Alkitab, dia bawa handphone. Saya cerita ini bukan berarti saya anti atau mengatakan bahwa teknologi itu jelek, tidak. Tapi bagaimana kita bisa mempergunakan teknologi itu pada tempatnya dan semestinya. Dia membuka bacaan Alkitab dari handphonenya dan saya tanya, padahal orang ini pelayan Tuhan. Pak, Alkitabnya mana? Oh, dipakai istri saya. Oh, yes. Tapi dalam hati saya, apakah mungkin dia cuma punya satu Alkitab di rumah? Barangkali kalau orang di pedalaman, mungkin Alkitab itu memang terbatas. Tapi kalau untuk kita yang di Jakarta ini, yang katanya kota metropolitan, segala sesuatu sudah tersedia dengan baik dan banyak. Apakah mungkin dia hanya mempunyai satu Alkitab? Dan ketika firman Tuhan sedang ditaburkan, dia sudah mulai melihat-lihat yang lain. Dan begitu pun juga pernah di gereja saya lihat. Nah, sementara firman Tuhan disampaikan, sementara Tuhan berbicara kepada umatnya, jemaat ini sudah mulai membuka Facebook, buka pesan yang masuk. Apakah pesan ini lebih penting daripada perkataan Tuhan? Apakah berita di handphone ini lebih penting daripada perkataan Tuhan? Itu sudah mengecewakan hati Tuhan. Sudah menomorduakan Tuhan. Banyak orang sekarang, teknologi sudah semakin canggih. Tapi jangan sampai kita mengesampingkan kehadiran Tuhan. Sikap hidup takut akan Tuhan lewat hal-hal yang kecil yang tidak kita sadari, kita sering lakukan. Bahkan ketika kita berhadapan dengan Tuhan langsung di dalam ibadah kita. Mungkin zaman sekarang ini seorang sudah merasa berat dengan membawa Alkitab. Terbayangkah lebih berat mana dengan tanggungan yang Tuhan Yesus tanggung di kayu salib?
Kita mungkin hanya membawa 1 kilo, 2 kilogram berat Alkitab kita. Itu pun kalau disatukan dengan kidung jemaat atau buku puji-pujian. Kalau cuma Alkitab tidak sampai. Tapi kita sudah berpikir berat, bikin repot. Kita lebih suka membawa HP kita. Sekali lagi saya katakan, saya tidak anti atau tidak menolak teknologi itu. Tapi coba kita menyikapi lebih baik, terlebih ketika kita datang beribadah kepada Tuhan. Fokuskanlah perhatian kita kepada Tuhan, terlebih-lebih ketika Tuhan sedang berbicara kepada kita. Memang betul yang berbicara di depan itu adalah pendeta atau pelayan Tuhan, tapi itu adalah perkataan Tuhan. Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah itu. Tuhan sangat menginginkan agar kita beribadah kepadanya dengan hati yang tulus dan jiwa yang sungguh mengasihi Dia. Yang kelima, sikap hidup takut akan Tuhan. Kita harus berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan. Tuhan menetapkan janji-janjinya buat kita sebagaimana Dia berjanji kepada bangsa Israel akan memberikan tanah perjanjian, kehidupan yang lebih baik di negeri yang penuh susu dan madu. Artinya yang penuh kebahagiaan, kemakmuran. Tuhan janjikan itu dan itu kita pegang tetap. Bangsa Israel harus memegang tetap janji Tuhan itu. Karena itu merupakan suatu ketetapan Tuhan bagi umat pilihannya. Termasuk kepada kita, orang-orang percaya kepada Yesus Kristus. Kita juga harus berpegang pada ketetapan Tuhan. Kita harus berpegang kepada perintah Tuhan. Banyak orang berkata, aneh ya, orang Kristen itu kok lucu. Kok Tuhannya memerintahkan berdoa, doakanlah musuhmu. Kalau kita memang berpikir secara manusia, itu adalah perintah yang aneh. Tapi Tuhan memerintahkan itu supaya kita bisa memaafkan, mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Bukan tidak bisa, kalau sulit mungkin. Tapi kita bisa berproses untuk melakukan hal itu, Ibu Bapak. Dan Tuhan pasti akan menolong kita untuk sanggup melakukan itu. Karena memang bukan hal yang mudah untuk mendoakan orang yang jahat pada kita. Orang yang memusuhi kita. Tapi itulah sikap takut akan Tuhan yang Tuhan ingin kita lakukan. Ibu Bapa yang terkasih dalam Yesus Kristus, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 15. Turuti segala perintahku. Kalau kita membalas kejahatan dengan kejahatan, apa bedanya kita dengan orang-orang yang tidak mengenal Kristus? Apa bedanya kita dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah kita, Tuhan Yesus Kristus? Justru karena kita adalah orang yang percaya, pengikut Kristus, justru kita harus melakukan perintah Tuhan Yesus. Disitulah letaknya perbedaan kita dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus Kristus. Ibu Bapa, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, menarik sekali bahwa Ulangan 10 ayat 13 Musa menggunakan kata berpegang pada perintah dalam segala situasi dan keadaan. Kita harus tetap berpegang teguh kepada perintah dan ketetapan Tuhan yang kokoh dan dapat diandalkan. Andalkan Tuhan dalam hidupmu. Yeremia 17 ayat 7 mengatakan, berbahagialah orang yang mengandalkan hidup Tuhan di dalam hidupnya. Semua perintah dan ketetapan yang Tuhan berikan bukanlah untuk membuat kita susah, Ibu Bapa, atau menyulitkan hidup kita. Justru sebaliknya, untuk membuat hidup kita diberkati. Jika hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan,
menyenangkan hati Tuhan dan membalas kasih-Nya dengan melakukan apa yang Ia kehendaki, pastilah kita mengalami berkat Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Tidak mudah ibu bapak melakukan sikap hidup takut akan Tuhan. Tapi selama kita bersama-sama dengan Tuhan, kita pasti bisa melakukannya. Dan Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan memberkati kita, memampukan kita untuk menjalani kehidupan kita dalam sikap hidup takut akan Tuhan. Dan sebagai orang yang percaya, mengaku pengikut Tuhan Yesus Kristus, sikap hidup kita harus kita nyatakan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua. Amin. Mari ibu bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 367 ayat yang pertama dan ke-6 sebagai respon firman Tuhan. Mari kita masuk dalam doa syafaat, kita berdoa. Allah Bapa di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur bahwa firman Tuhan pada malam hari ini boleh ditaburkan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami diingatkan kembali sebagai orang yang percaya, kami harus melakukan sikap hidup takut akan Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sikap hidup yang bukan sekedar hanya formalitas saja, tapi sikap hidup takut akan Tuhan yang sungguh-sungguh menunjukkan sikap hidup yang mengasihi Tuhan, yang menuruti segala perintah dan ketetapan Tuhan, termasuk di dalamnya beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan si pemberi hidup dan pemelihara kehidupan kami. Bapa di dalam surga, ampunkan salah dan dosa kami. Kalau selama ini Tuhan, kami jauh dari sikap hidup takut akan Tuhan. Tolong kami untuk dapat memperbaiki sikap hidup kami, agar kami boleh layak di hadapan Tuhan untuk mendapatkan berkat-berkat Tuhan, untuk mendapatkan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari.
Tolong kami di dalam melalui segala penderitaan dan pergumulan hidup kami. Kami tetap dalam hidup sikap takut akan Tuhan. Kami tidak jauh atau lari daripada pergumulan hidup dan penderitaan kami. Kami tetap mengandalkan Engkau Tuhan. Kami tetap ingat akan janji-Mu bagi kami. Sebagaimana Engkau menjanjikan pada bangsa Israel, Engkau juga janjikan kepada kami Tuhan, kehidupan yang penuh berkat, kehidupan yang penuh kemakmuran dan kebahagiaan. Dan itu kami imani Bapa. Itu juga berlaku bagi kami umat-Mu yang percaya kepada Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, sungguh kami bersyukur firman-Mu sungguh membahagiakan kehidupan kami. Firman-Mu membawa berkat dalam kehidupan kami. Bapa di dalam surga, bimbinglah kami dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kondisi saat ini, di tengah-tengah pandemi corona, seringkali rasa takut kami datang lebih besar daripada rasa hormat kami kepada Engkau. Seringkali kami lupa bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami. Kiranya Tuhan, malam hari ini kami diingatkan kembali, Engkau senantiasa beserta dengan kami. Pagi, siang, sampai malam, dalam perjalanan kehidupan kami, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Teguhkan hati kami Tuhan, agar dalam kehidupan saat ini, di tengah-tengah situasi kondisi saat ini, kami boleh tetap berpengharapan kepada Tuhan kami Yesus Kristus yang mempunyai kuasa di atas segala kuasa. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk pemerintah kami yang saat ini dengan segala upayanya untuk memulihkan, mengembalikan kondisi bangsa kami Indonesia kembali pada kehidupan yang normal. Kiranya program-program pemerintah, terlebih program untuk mengatasi virus corona ini boleh berjalan dengan baik, dan kami umat-Mu boleh mendukung semuanya dengan taat dan menuruti segala aturan yang sudah ditetapkan, tentunya atas dasar sikap takut akan Tuhan, bukan karena kami takut pada manusia. Bapa dalam surga, berkati presiden kami, para menteri dan semua pemerintah kami yang sudah Engkau percayakan untuk memimpin negara kami Tuhan. Hikmat-Mu bagi mereka untuk memimpin, membawa bangsa Indonesia menuju masyarakat adil dan sejahtera. Berdoa bagi gereja-gereja-Mu di seluruh dunia yang sedang juga bergumul, umat-umat-Mu Tuhan yang senantiasa meminta pertolongan padamu. Kiranya Tuhan Engkau berkati para hamba-Mu, pendeta yang sudah Engkau tempatkan di masing-masing gereja untuk memimpin umat-Mu. Berkati mereka Tuhan. Berkati Ibu Pendeta kami, Ibu Min Windra Madunghutu. Di dalam kehidupan rumah tangga, pelayanan, kiranya Tuhan Engkau memberkati. Beri kesehatan selalu Tuhan. Dan begitu juga dengan para majelis, karyawan, komisi, unit misioner, dan lain semua yang ada di lingkungan gereja kami. Kiranya Tuhan juga memberkati dan menolong di dalam perjalanan pelayanan gereja. Bapa di dalam surga, kami berdoa bagi orang-orang yang dalam keadaan sakit, baik fisik maupun pikiran mereka Tuhan. Engkau datang Tuhan melawat mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua sakit penyakit dan beban yang memberati mereka boleh terangkat dan mereka boleh mendapatkan kesembuhan dan pemulihan daripada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa buat anak-anak kami yang sudah memulai memasuki tahun ajaran baru dalam proses belajar mengajar yang dilakukan saat ini melalui jarak jauh Tuhan. Pimpin dan sertai anak-anak kami
dari tingkat TK sampai perguruan tinggi. Kiranya mereka boleh belajar dengan baik Tuhan, dengan tuntunan dan pertolongan Tuhan. Hikmat dan kepintaran dari Tuhan boleh mereka dapatkan agar mereka boleh mengikuti pendidikan mereka dengan baik dan mereka boleh menjadi anak-anak Tuhan yang pintar, yang dapat memuliakan nama Tuhan. Bapa dalam surga, kami serahkan kehidupan jemaat-Mu, baik yang saat ini sedang beribadah maupun yang sedang beraktivitas. Kiranya Tuhan bersama-sama juga dengan mereka. Engkau mendengarkan Tuhan masing-masing pergumulan yang kami sampaikan lewat doa-doa pribadi kami. Semua yang jadi pergumulan kehidupan keluarga kami. Engkau berkati kami keluarga lepas keluarga Tuhan. Suami, istri, saudara bersaudara, dan anak-anak. Semuanya Tuhan dalam lingkup keluarga, berjemaat maupun dalam persekutuan gereja. Tuhan mau berkati dalam perjalanan kehidupan. Bapa, kami serahkan semua perjalanan kehidupan kami ke dalam tangan pertolongan-Mu. Ampunkan salah dan dosa kami yang kami lakukan baik sengaja maupun tidak sengaja, yang seringkali mengecewakan hati Tuhan. Bapa di dalam surga, inilah doa kami. Sempurnakanlah ya Bapa doa yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari 2 Korintus 8 ayat 12 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami undang bangkit berdiri. Kita akan mendoakan persembahan kita.
mari menyerahkan ungkapan syukur kita dalam doa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Jemaat masih tetap berdiri. Keluarga, warga jemaat Koinonia yang terkasih, kembalilah dalam kehidupan sehari-hari. Lakukanlah firman Tuhan yang sudah kita dengar. Kita bernyanyi dari Gita Bakti 270, bait yang pertama dan yang kedua. Taat, setia, bertekad yang bulat. Jemaat, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai jemaat sekeluarga sekarang sampai selama-lamanya. Ibadah selesai, silakan duduk. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Saat ini kita akan memulai dalam peribadahan di era new normal. Oleh karena itu, kami Majelis Jemaat IPB Koinonia menyampaikan apa yang menjadi protokol kesehatan yang disampaikan oleh pemerintah, disampaikan oleh PGI, dan disampaikan oleh Majelis Sinode. Demikianlah protokol kesehatan.
Bagi Bapak Ibu jemaat yang hendak beribadah di dalam gereja, harap memperhatikan kondisi kesehatan tubuh dan menggunakan masker atau face shield sejak keluar dari rumah untuk mengikuti kegiatan peribadatan. Akan dilakukan pengecekan suhu badan oleh Satgas, dan bagi Bapak Ibu yang didapati bersuhu badan 37,5 akan dilakukan pengukuran sebanyak 2 kali. Dan jikalau dalam 2 kali pengukuran tetap sama, diharapkan Bapak Ibu bisa kembali pulang dan mengikuti ibadah secara daring. Menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer yang disediakan di area gereja. Bapak Ibu jemaat diharuskan mengisi absensi untuk mengikuti ibadah di dalam gedung gereja dan akan diberikan nomor tempat duduk oleh petugas Satgas yang menjaga di absensi tersebut. Berikan nomor tempat duduk Bapak Ibu jemaat sekalian kepada majelis yang bertugas untuk dapat dihantarkan ke tempat duduk yang telah sesuai dengan nomor yang diberikan. Majelis bertugas akan mengantarkan Bapak Ibu jemaat menuju ke tempat duduk yang telah disesuaikan dengan nomor yang diterima. Dan ketika sudah duduk di tempat Bapak Ibu jemaat sekalian, langsung bersaat teduh dan tetap menjaga jarak dan tidak melakukan kontak fisik dengan jemaat yang berada di kanan dan kiri, belakang dan depan Bapak Ibu sekalian. Jarak yang dianjurkan oleh pemerintah adalah 1 meter dari kanan dan kiri serta depan dan belakang. Pemberian persembahan dilakukan tanpa adanya kantong persembahan yang diedarkan. Umat langsung memberikan melalui kotak-kotak yang telah disediakan. Majelis jemaat yang bertugas mengatur alur pemberian persembahan sesuai situasi dan kondisi yang ada. Salam presbiterial hari Minggu tidak dilakukan seperti biasanya, tapi diganti dengan salam namaste bagi kita semua. Setelah salam namaste dilakukan, majelis pendeta yang bertugas akan langsung menuju konsistori guna menghindari kontak fisik dan pertemuan dengan para jemaat. Setelah selesai, majelis jemaat yang bertugas akan mengatur untuk jemaat keluar melalui pintu yang sudah disediakan dan mengatur alur sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada.
Demikianlah protokol kesehatan untuk peribadahan di dalam gereja.